Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Dalam situasi apapun kami percaya kami semua ada di dalam naungan-Mu, di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dalam situasi apapun kami mau menyatakan bahwa Tuhan tetap memegang kendali, tetap memegang segala keadaan. Dan kami percaya saat-saat ini semua kami yang ada di rumah, semua yang bisa mendengar siaran ini, mereka semua ada di dalam perlindungan darah Kristus. Penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam setiap keadaan apapun Tuhan. Dan kami percayakan kasih-Mu, anugerah-Mu tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kerinduan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang disampaikan itu boleh menguatkan kami semua, membuat kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, membuat kami punya keyakinan yang kuat bahwa Yesus Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya tetap menyampaikan bahwa damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus tetap memenuhi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang ada di rumah. Keadaan seperti ini sudah berlangsung kurang lebih 3 kali minggu, saudara-saudara. Dan saya sangat yakin dan percaya Tuhan tetap pegang kendali dalam situasi apapun. Tuhan tetap menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian semua. Kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan. Ada satu kerinduan mungkin. Kita sudah rindu, sudah lama tidak berkumpul bersama-sama untuk beribadah bersama-sama. Sama seperti di dalam Mazmur pasal yang ke-42, saudara, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Mazmur 42 ayat pertama sampai dengan ke-11. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gelana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada hari siang, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sebab sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat demi ayat ini melukiskan bagaimana seorang orang yang percaya, pelayan Tuhan,
itu begitu merindukan untuk dapat bersama-sama beribadah seperti biasanya, saudara-saudara. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Mereka bisa menaikkan pujian, mereka bisa menaikkan penyembahan. Wow, sesuatu yang sangat indah. Dia merindukan dan dia tidak bisa melakukan itu semua. Setiap orang tidak bisa melakukan itu semua, karena mereka sedang ada dalam situasi dihimpit musuh, ditekan, sedang intimidasi, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya keadaan yang demikian ini membuat jiwanya tertekan, saudara-saudara. Gelisah dari kata hama, bergejolak hatinya, seperti kayak seorang yang benar-benar rindu, haus akan Tuhan. Kalau orang dunia katakan sakau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami seperti itu. Tetapi saya mau katakan satu hal, Tuhan tidak terbatas di dalam satu gedung. Tuhan tidak terbatas di dalam satu liturgi. Tuhan tidak terbatas di dalam satu denominasi. Justru dalam keadaan seperti ini, saudara-saudara, Tuhan ingin kita datang mendekat kepada Dia. Tuhan rindu supaya kita setiap pribadi lepas pribadi lebih serius lagi hari-hari ini. Mungkin saudara-saudara dan keluarga saudara-saudara menjadi satu komunitas yang kecil dan bisa bersama-sama lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan tidak terbatas dengan tempat. Dimanapun kau berada, Tuhan hadir. Pengurapan Tuhan tetap sama. Kasih Tuhan tetap sama. Dia tidak pernah berubah, saudara-saudara. Jikalau saat ini, hari-hari ini, engkau merasa kerinduan untuk bersama-sama ibadah, dan keadaan tidak memungkinkan, dan Tuhan izinkan kau tinggal di rumah, sama seperti bangsa Israel waktu dia mau keluar dari Mesir. Selama 10 tulah yang Tuhan datangkan ke Mesir, saudara-saudara. Orang Israel yang ada di Goshen. Goshen ini berbicara mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari hari-hari ini kita harus mendekat kepada Tuhan. Ketika kita mendekat situasi ini, Tuhan sedang membuat satu situasi seperti ini untuk menarik perhatian saudara-saudara dan saya, untuk lebih mendekat kepada Dia, untuk lebih fokus kepada Dia di tengah-tengah situasi yang menghimpit. Oh saudara-saudara, kalau engkau melihat di luar, betapa mengerikannya. Engkau mendengar berita-berita, betapa mengerikannya. Tetapi ketika engkau mulai mendekat kepada Tuhan dan mulai fokus kepada Tuhan, saya sangat yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Wow, saudara-saudara, Tuhan minta kita lebih saat-saat seperti ini, kita masuk pada satu penyembahan yang lebih dalam secara pribadi, secara keluarga, di dalam mesbah keluarga yang kita bentuk, saudara-saudara. Di tengah-tengah mungkin saudara-saudara komunitas school, saudara-saudara bisa online bersama-sama. Wow, saya mengingat akan gereja mula-mula, saudara-saudara. Mereka semua ada di dalam satu kelompok-kelompok kecil. Mereka bisa bertumbuh, mereka bisa berakar di tengah-tengah himpitan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Wah, dahsyat. Saya aminkan firman Tuhan. Kenapa saudara? Hanya Dia yang dapat memberikan kelegaan dalam kehidupan.
Hanya Dia yang dapat memberikan ketenangan, damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang sedang bergelora. Damai sejahtera yang diberikan oleh itu tidak akan sama dengan dunia. Banyak firman Tuhan yang memberikan janji-janji kepada kita, janji perlindungan. Mazmur pasal 27 ayat yang kelima berkata demikian, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Tempat perlindungan kita yang paling aman, paling nyaman, yang tidak bisa dijamah oleh apapun, bahaya apapun, yaitu ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Wow, dahsyat. Pegang janji firman Tuhan. Amsal pasal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Saudara-saudara, kemana kita harus berlari? Umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk penyelamatan. Saudara-saudara harus berlari kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, dan Ia menjadi selamat. Haleluya! Yesus dahsyat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang mendekat kepada Dia, ketika kita fokus kepada Dia, Tuhan yang mengambil alih keadaan, Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, ketika kita menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita, ketika kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah komunitas kita, maka perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dia akan membentengi seluruh kehidupan, rumah tanggamu, pekerjaanmu, dalam setiap apapun, saudara-saudara. Karena Dia adalah menara perlindungan bagi kita dan bagi menjadi benteng bagi setiap orang yang percaya. Saya mau katakan, situasi ini Tuhan tetap ada. Tuhan tetap memegang kendali atas situasi apapun yang terjadi ada. Dia tetap memegang kendali. Yakin dan percaya. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Wow. Gak mungkin Dia membiarkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata demikian. Ini ayat yang saya sukai dari awal-awal firman Tuhan ini berbicara, menjadi rima dalam kehidupan saya. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku dan aku akan menjawabmu dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan tersembunyi yang tidak kamu ketahui. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berserulah. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, kita fokus sama Tuhan, kita berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan menjawab kita dan Dia akan berbicara kepada kita. Dia akan berkata-kata kepada kita. Dia ingin menyatakan, Dia menyatakan akan menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, sesuatu yang besar. Saya sangat yakin dan percaya hari-hari ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang yang tidak pernah mendengar suara Tuhan, hari-hari ini akan mulai banyak peka dalam Tuhan. Tuhan mulai membukakan bahwa ternyata himpitan, ternyata situasi dan kondisi yang tidak enak saat seperti ini membuat kita lebih peka dengan suara Tuhan, membuat kita lebih fokus kepada Tuhan, sehingga kita lebih tajam dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, karena saya mendengar banyak kesaksian dari jemaat-jemaat yang biasa-biasa. Tuhan memberikan pernyataan. Semua yang Tuhan berikan, pernyataan, janji-janjinya adalah janji-janji yang membangun, janji-janji yang menguatkan, janji-janji perlindungan, janji-janji yang memberikan kepada kita kekuatan yang baru ketika untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti itu.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sangat yakin dan percaya, berdirilah di atas iman yang teguh. Percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Dan hari-hari ini firman Tuhan dengan jelas, saya pegang firman Tuhan. Dikatakan, berserulah kepadaku dan aku akan menjawabmu. Aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan tersembunyi. Dua hal, besar dan tersembunyi. Besar dan tersembunyi. Hal-hal yang besar dan masih tersembunyi. Tuhan akan ungkapkan hari-hari ini kepada saudara-saudara dan saya. Ada satu rencana Tuhan di balik ini. Dan saya punya keyakinan, saudara-saudara, kalau Tuhan sesuatu sesuatu musibah atau sesuatu kejadian yang membuat kita shock, membuat keadaan menjadi tidak baik, kalau Tuhan izinkan, pasti di balik itu semua ada sesuatu yang besar yang tengah Tuhan kerjakan dan Tuhan persiapkan. Kita nggak mengerti, saudara. Saat ini kita belum mengerti. Tapi yakin dan percaya Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Pada awal tahun, saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada saya dengan spesifik. Dikatakan ada hal-hal besar yang Tuhan akan lakukan di tahun 2020. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan tengah siapkan dan Tuhan setengah rancangkan, yang Tuhan tengah rencanakan. Saya nggak mengerti, tapi saya tangkap itu. Hal yang kedua, Tuhan berkata, unpredictable. Itu jelas sekali. Awal tahun 2020, bulan Januari, tanggal-tanggal, antara tanggal-tanggal 2-3. Unpredictable, sesuatu yang tidak bisa diprediksi, itu akan terjadi. Dan ternyata saudara, hal itu terjadi. Tapi jangan takut, ada yang ketiga. Tuhan akan membuat percepatan. Asal kita, saudara, asal kita percaya dan tetap memegang janji-janji. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan. Saya mulai melihat, saudara-saudara, melalui COVID-19 ini, melalui corona ini, di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan izinkan saudara-saudara ini terjadi. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14, di mana semua umat manusia itu, saudara-saudara, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di gereja-gereja yang lebih intens, saudara-saudara, bukan hanya orang-orang percaya, bukan orang-orang yang intern kita saja, tetapi semua orang berseru kepada nama Tuhan. Mereka menyadari dosa mereka. Mereka menyadari mereka telah jauh dari Tuhan. Saat-saat ini membuat, saudara-saudara, corona ini membuat orang-orang semua datang kepada Dia, menyembah dan sujud, minta ampun kepada Tuhan. Berapa banyak sekarang bangsa-bangsa, kita lihat di tengah-tengah jalan, mereka sujud memuji dan menyembah Tuhan. Mereka minta ampun, mereka menangis, berharap kepada Tuhan untuk musibah ini, sampar ini, petaka ini cepat Tuhan lalukan. Dan saya sangat yakin dan percaya firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya aminkan itu. Saya aminkan itu, saudara. Dan itu telah terjadi. Banyak pertobatan. Banyak pertobatan.
Ini penggenapan dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32. Setelah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas umat, ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, pemuda-pemuda akan mendapat penglihatan. Bukankah hari-hari ini terjadi nubuatan ini? Gembala sidang kita sudah berkata berkali-kali, dan ini penggenapannya semakin hari semakin dahsyat. Bahkan kepada hamba laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku ke atas mereka pada hari-hari ini. Aku akan melakukan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, ini penuaian. Terima kasih Tuhan. Penuaian besar sedang terjadi. Penuaian besar sedang terjadi. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem, ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Berbicara tentang gunung yang tinggi. Adalah hadirat Tuhan, tempat perlindungan. Dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang difirmankan Tuhan, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terluput. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau tekankan, Tuhan tetap memegang kendali atas keadaan dan situasi. Akan banyak orang berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan, menyadari akan dosa-dosanya. Saya sangat yakin dan percaya, inilah penuaian jiwa besar-besar, yang terbesar dan yang terakhir yang sedang terjadi, akan terus berlanjut sampai kedatangan Kristus yang kedua. Hal yang ketiga ingin sampaikan, kalau saudara-saudara hari-hari ini, kalau saudara-saudara hari-hari ini mendapatkan masukan-masukan tentang virus, tentang berita-berita siapa yang meninggal, di mana terjangkit, berapa jumlahnya, ada orang yang tergeletak tiba-tiba di jalan, saya mau katakan, stop konsumsi hal yang demikian. Stop mendengar, stop membicarakan, stop menyampaikan, stop memforward WA yang kau dapat, berita-berita yang tidak membangun itu semua. Karena saya sangat yakin, karena kita tahu bahwa hal-hal itu tidak membangun imanmu, tetapi semakin membuat engkau mendengar khawatir, takut, tertekan, terintimidasi. Bahkan orang-orang yang kau beritakan, kau berikan melalui forward WA maupun apapun, engkau posting di IG maupun dimanapun di medsos, itu akan membuat suasana, atmosfer yang negatif bagi orang-orang yang mendengar, bagi orang-orang yang membaca. Wah, saudara, saya mau katakan, saudara, stop ini semua. Engkau sedang membagikan berita yang negatif, yang mempengaruhi orang-orang tidak memiliki iman, tetapi memiliki ketakutan, kekhawatiran. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, stop, jangan menjadi agen-agennya setan untuk menebar teror, ketakutan, kekhawatiran, kelemahan. Mungkin engkau mendapatkan berita yang heboh atau sebuah merasa ini spektakuler. Wow, aku forward ke grup, aku forward ke setiap pribadi. Wow, saudara, engkau sudah menjadi duta setan. Saya mau katakan,
hari ini, hari-hari ini, ubah. Bukan berarti saudara-saudara dan saya tidak boleh mendengar atau mendengar berita-berita, bukan. Tapi batasi. Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita mendekat kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudara-saudara bukan menyatakan atau mendeklarasikan apa yang sedang terjadi dalam dunia, tetapi engkau harus mendeklarasikan yang namanya realitanya Tuhan, janji-janji Tuhan, kemenangan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, kuasa Injil, mujizat-mujizat, kuasa Roh Kudus, penyertaan, perlindungan, pembelaan daripada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Beritakan dan bagikan itu semua. Deklarasikan janji-janji Tuhan, deklarasikan kemuliaan Tuhan, deklarasikan pertolongannya Tuhan. Wow, saudara-saudara, ini tahun P sudah 5780. Ketika kita mulai mendeklarasikan janji Tuhan, kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan, pertolongannya Tuhan, kuasa Injil, kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan, kuasa darah Kristus, maka itu semua akan membangun iman kita dan membangun setiap orang-orang yang mendengar dan membaca apa yang kau sampaikan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan melalui mulut kita, melalui medsos-medsos yang kita miliki, kita sedang membangun iman, membangun sesuatu yang positif. Sesuatu yang pesimis akan berganti menjadi optimis. Mari saudara-saudara, hari-hari ini bangkitkan imanmu dengan mendeklarasikan kebaikan Bapa di surga, mendeklarasikan kasih Kristus, mendeklarasikan kehebatannya Tuhan. Kita sedang tanpa sadar ketika engkau mendeklarasikan tentang Tuhan, saudara-saudara dan saya sedang mengadakan peperangan rohani. Saudara-saudara tengah mencampakkan atmosfer setan, atmosfer tekanan, atmosfer yang mengkhawatirkan kita, khawatirkan, atmosfer yang mencengkam itu lepas, pergi dari sekitar kehidupan keluarga, teman-teman, rumah tangga, saudara-saudara. Engkau telah menghadirkan atmosfer kerajaan surga dalam kehidupan. Saya sangat yakin dan percaya ketika sedang kita membangun itu, kuasa Tuhan akan menjadi realita dalam hidup. Tuhan akan menjadi realita dalam hidupmu. Tuhan akan menyatakan kebesaran. Tuhan akan menyatakan kuasa. Tuhan akan menyatakan anugerahnya. Tuhan akan menyatakan kasihnya. Saya begitu bersemangat, saudara. Nah, hari-hari kita mau menjadi duta-duta kerajaan Allah. Kita mau mengubah atmosfer sekeliling kita. Dari atmosfer yang mencengkam, dari atmosfer yang menakutkan. Ketika kita angkat tangan, atmosfer itu menjauh, diganti dengan atmosfer kerajaan Allah, diganti dengan realita Tuhan, diganti dengan atmosfer di mana kita hidup dalam janji-janji dan kemenangan kemuliaan itu. Saya sangat yakin dan percaya kita akan tetap menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu yang pertama. Mari kita mau mengadakan perjamuan kudus
perjamuan kudus yang khusus kali ini. Perjamuan kudus di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan dengan sirup atau Fanta atau apapun, dan roti apapun, roti tawar atau crackers itu bisa. Itu semua sudah mempersiapkan. Mari kita akan mulai, saudara. Kita mau mengingat akan kasih Tuhan Yesus. Kita mau mengingat pengorbanan Kristus. Kita mau mengingat kematian Yesus karena dosa-dosa kita semua. Dosa-dosa seisi dunia. Dia menderita. Dia tersakiti. Dia teraniaya. Dia terhempas. Dia dihujat, saudara. Tetapi itu semua untuk menanggung setiap kelemahan, dosa, sakit penyakit, segala kutuk-kutuk dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atas ini kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atas ini kita ucapkan syukur dan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan. Kematian-Mu Tuhan telah melepaskan kami, memerdekakan kami. Karena kami sudah bukan lagi orang yang berhutang karena dosa, tetapi kami telah lunas dibayar oleh kematian-Mu, oleh darah-Mu yang kudus. Dan kebangkitan-Mu membawa kepada kami kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang penuh dengan keberhasilan, kesembuhan, mukjizat terjadi menjadi bagian dalam kehidupan kami, keselamatan dan kehidupan yang kekal menjadi bagian dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, wah terima kasih. Anugerah-Mu besar. Hamba percaya Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Jumat Agung Tuhan. Persiapkan diri kami di rumah kami masing-masing untuk kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan di Jumat Agung. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat melalui Jumat Agung, melalui kematian-Mu, darah-Mu tercurah, maka musibah sampar, maka sakit penyakit
pandemi COVID ini akan berlalu segera Tuhan. Dari Indonesia, dari bangsa-bangsa Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini, berkati bangsa kami, berkati pimpinan bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati Tuhan seluruh jajaran menteri, semua kabinet kerja Tuhan, berkati semua, berikan kepada mereka hikmat, tuntun kehidupan mereka Tuhan, untuk mereka dengan cakap dapat menangani pandemi virus corona ini. Kami mau serahkan pemerintah kami ke dalam tangan Engkau. Engkau memberkati hamba-hambamu, Engkau memberkati gembala sidang kami, Engkau memberkati keempat wakil beserta keluarganya mereka di manapun, karayon-karayon, gembala-gembala dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, melindungi dan menyertai mereka. Tuntun Tuhan, berikan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, tuntunan-Mu untuk disampaikan kepada jemaat-Mu semua. Terima kasih Bapa, kami semua ada dalam perlindungan-Mu, kami semua ada dalam pemeliharaan-Mu, kami semua ada dalam anugerah dan berkat-berkat-Mu. Kami percaya melalui kematian-Mu, melalui Jumat Agung nanti, kami percaya pandemik ini akan berlalu. Segala musibah, sampar ini semua, tulah ini akan berlalu dari bumi Indonesia, dari gereja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dalam Kristus Yesus memenuhi kehidupan kita, melalui Roh Kudus yang senantiasa menyertai, melindungi, membela, menudungi kita dengan kemuliaan dan kuasa-Nya. Dimanapun kita berada, Dia selalu memberkati kita. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah, janji Tuhan nyata dan digenapi dalam kehidupan kita. Hidup dalam kemenangan, hidup di dalam berkat, hidup di dalam kesehatan, kekuatan, di dalam nama Yesus Kristus. Berkat ini tercurah mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan pohon permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita hidup dalam kerajaan yang kekal, yang percaya dan berkati. Sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.